Nah, ini sebelum saya mulai, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin untuk mengakses materi, ya, bisa silakan di-scan ya QR code yang di sini, ya, atau arahkan browsernya ke link ini ya. Nah, ini CV saya tadi sudah ya, ini daftar pustaka ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pendalaman materi ya, bisa dilihat di sini daftar pustakanya ya. Nah, untuk akses materi tadi sudah ya, langsung ke sini saja ya. Nah, tapi kalau ingin untuk mendapatkan komunitas dengan kami ya, berkomunikasi dengan kami ya lewat grup chat ya, bisa mendaftarkan dulu ke sini ya, kemudian sign up ya, ada langkah-langkahnya ya pada materi, mungkin Bapak Ibu bisa langsung baca di sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya kita mulai ya. Tadi sudah diberikan polling dari Mbak Angel, ya ternyata sekitar 73% kalau tidak salah, ya. Ini peserta mungkin belum pernah menggunakan R ya. Nah, jadi tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian itu mungkin sudah menggunakan program statistika lain ya, software yang lain ya, misalnya seperti SPSS, ya, eViews atau Stata atau yang lainnya ya. Nah, sekarang kita mencoba dengan menggunakan software R ya. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas sore kali ini ya. Ini adalah topik-topiknya ya, variabel, kemudian jenis-jenis data ya, kemudian operators ya, kemudian if else, loops ya, string, function ya, visualisasi dan fitur-fitur R keren lainnya ya. Nah, jadi selama 2 kali pertemuan ya, hari ini kita khusus membahas mengenai R statistical computing ya. Nah, untuk sesi berikutnya barulah kita akan bahas mengenai pengelolaan risiko pasar ya dengan menggunakan R ini ya. Jadi mau tidak mau ini adalah tools yang digunakan nantinya dalam pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bertanya ya, kenapa menggunakan program R? Jadi R ini adalah statistical computing yang sifatnya gratis, open source. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu membeli softwarenya ya, dan tersedia di berbagai platform utama ya. Ada di Windows, ya, ada di Mac, ya, kemudian ada juga di Linux ya. Nah, jadi semuanya bisa kita install-nya ya. Tapi selain itu, kita juga bisa menggunakan lewat web ya atau smartphone ya. Jadi dengan menggunakan smartphone saja kita bisa melakukan analisis statistika yang kompleks ya. Dan yang namanya open source tentu saja ini artinya semua orang bisa mengakses source code-nya ya, sehingga semua orang ya secara teori bisa menambahkan library ya atau fungsi-fungsi yang mungkin belum ada pada R ini ya. Dan R ini tentu saja juga mempunyai komunitas yang banyak dan beragam ya. Dan ternyata salah satu supporternya untuk R ini adalah Microsoft ya. Jadi Microsoft ya mempunyai yang namanya Microsoft R Open ya, yang mana itu sudah ditambahkan fitur-fitur tambahan yang belum ada pada R yang standar ya. Bahkan untuk cloud ya, cloud app-nya ya, machine learning-nya juga bisa menggunakan program R ya. Jadi Microsoft tentu saja Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi walaupun dia open source ya, ini di backup oleh perusahaan teknologi terkemuka ya. Nah, karena itulah ini salah satu alasan kenapa kita menggunakan program R ini ya. Nah, selain itu ada 10.000 package ya. Package itu adalah library ya, yang mana banyak digunakan untuk pemodelan statistika ya.
statistika tradisional, mungkin Bapak Ibu yang kuliah di S1, S2 ya atau mungkin S3 ya mungkin sangat familiar dengan pemodelan statistika tradisional ya seperti mungkin regresi linier ya seperti itu ya. Nah, tapi tentu saja dengan teknologi sekarang yang berkembang sedemikian besar ya, teknologi yang mungkin tadinya tidak terbayangkan ya sekarang banyak sekali metode-metode baru yang banyak digunakan di luar ya. Jadi metode machine learning ya salah satu bidang AI ya artificial intelligence ya yang mana juga banyak digunakan dan menggunakan ya program R ini ya. Kemudian kita juga bisa melakukan visualisasi data ya, kita bisa melakukan import manipulasi data dalam berbagai format ya. Ya tapi memang bahwa yang namanya R ini memerlukan yang namanya suatu kode pemrograman ya, programming ya, ada coding sedikit di sini ya. Ada skripnya yang mungkin bagi sebagian orang mungkin agak mengerikan ya, karena kita harus membuat coding ya. Tapi nanti kita lihat bersama bahwa jangan khawatir ya, Bapak Ibu sekalian, hanya dengan menggunakan 2 perintah saja, ya baris saja, itu bisa mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa, ya visualisasi data dan sebagainya. Ya, jadi jangan khawatir dengan script R ini. Ya. Nah selain itu dengan script, ya ini membedakan dengan program lain seperti SPSS misalnya ya, atau program yang lainnya ya. Dimana kalau kita mengacu kepada SPSS, ini adalah program software ya yang mana istilahnya point and click ya istilahnya ya Bu ya Pak ya, point and click. Jadi artinya bahwa kita cukup dengan mengklik-klik dengan menggunakan mouse kita bisa menghasilkan suatu output ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi sayangnya kita mungkin akan kesulitan ya bisa mendapatkan output yang sama ya dari apa yang dihasilkan oleh rekan kita. Nah, sedangkan dengan menggunakan R ya, dengan menggunakan script, nah ini kelebihan ya apabila kita melakukan analisis statistika itu dengan script. Ya, dengan script maka orang lain dapat melakukan analisis yang sama dan mendapatkan output yang sama persis. Ya, sehingga kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkecimpung di akademisi, ya ini ada fitur yang sangat populer yaitu yang namanya R Markdown. Nah, dengan fitur R Markdown ya kita bisa mengkomunikasikan ya apa yang sudah kita lakukan dengan script output ya sehingga bisa dibaca, dipahami, dimengerti oleh orang lain ya dalam bentuk PDF, dalam bentuk tulisan yang lebih gampang untuk dicerna ya, tidak dalam bentuk output saja. Mungkin kalau cuma output saja kita bingung. Ini output datangnya dari mana? Markdown itu lebih rapi ya, semuanya itu bisa dibaca ya, malah bisa kita membuat buku ya dengan menggunakan R Markdown ini ya. Nah, selain itu fitur keren lainnya itu adalah kita bisa berkolaborasi ya dengan orang lain ya mengenai skrip yang kita buat, output yang kita buat, kita bisa diskusikan ya, kita bisa ganti-ganti real time ya di cloud ya. Nah, mungkin tidak saya belum tahu ya, saya sudah lama nggak menggunakan SPSS. Setahu saya mungkin SPSS tidak mempunyai kapasitas seperti itu ya. Nah, kemudian analisis statistika ya sekarang juga publikasinya banyak sekali menggunakan R atau Python ya. Jadi R itu salah satu programming language yang cukup populer ya untuk analisis statistika. Dan selain itu, nah ini R juga bisa berinteraksi ya dengan programming language ya yang dinamakan compiler language. Ada C, ya C++, ya ada C#, ya Delphi, Fortran dan sebagainya. Ya, yang ini yang membedakan dengan R yang sifatnya interpreter. Ya, kalau interpreter itu memang kelemahannya itu adalah dia lebih lambat. Nah, akan tetapi apabila memang hasil yang diperoleh itu relatif lambat, ya kita bisa menambahkan dengan library tambahan kita dalam bentuk compiler seperti ini ya. Nah, selain itu, nah ini ada banyak fitur tambahan dari R ya. Kita bisa mengeksekusi ya
relation database management dalam bentuk SQL, ya database, ya kan ada yang namanya Microsoft SQL Server misalnya. Bahkan kita juga bisa mengeksekusi Python script. Ya, jadi Python ini adalah programming language yang mungkin lebih populer dari R ya karena dia general purpose language ya. Nah, kita bisa mengeksekusi Python ya inside R script gitu ya. Nah, selain itu apabila hasil yang kita lakukan prosesnya itu cukup lama ya, kita bisa melakukan secara paralel ya. Secara paralel kita juga bisa mendapatkan progress bar-nya, berapa persen sudah selesai, berapa persen yang belum, ya. Kemudian kita juga bisa mengeksekusi skripnya anytime in the future, ya. Jadi kalau misalnya saya mempunyai suatu tugas yang rutin yang saya lakukan setiap hari yang memerlukan waktu mungkin lebih dari 1 jam misalnya, ya mungkin bagi rekan-rekan yang kerja di bank ya mungkin ada eksekusi yang harus dilakukan yang lama karena terdiri dari jutaan nasabah misalnya. Nah, ini bisa dilakukan secara scheduling ya. Jadi dengan menggunakan scheduler kita bisa eksekusi kapan ya script R ini akan dieksekusi. Kemudian kalau misalnya udah selesai ya Bapak Ibu akan mendapatkan email, Ibu akan ada notifikasi, ya push notification, ya. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga bisa membuat suatu report apapun yang mana template-nya Bapak Ibu sendiri desain, ya. Kemudian atau mungkin menggunakan R ya untuk membuat suatu PDF report yang Bapak sendiri juga desain report ininya, PDF-nya ya. Dan tentu saja untuk kelengkapan report ada dashboard, ada grafik-grafik ya. Ini adalah merupakan keunggulan dari R ya karena grafiknya luar biasa ya dibandingkan dengan yang lain ya boleh dikatakan R ini salah satu yang the best-nya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi seperti tadi yang saya katakan, ya Microsoft dia mensupport R, malah dia menambahkan fitur-fitur R, ya yang dinamakan Microsoft R Open, di mana ini ada fitur tambahan dari Microsoft, karena Microsoft tentu saja dia pembuat operating system, dia tahu lebih detail mengenai bagaimana operating system itu bekerja, ya sehingga ini ada tambahan-tambahan yang dilakukan oleh Microsoft, ya, tapi tentu saja kompatibel dengan R yang standar ya sehingga apabila kita menggunakan tambahan fitur ini apa yang sudah kita buat dalam R standar itu tetap bisa kita eksekusi kira-kira begitu ya. Dan juga untuk Microsoft Azure-nya ya kita juga bisa mengeksekusi R ini ya. Jadi R ini adalah suatu programming language untuk statistical analysis yang sangat powerful ya. Dan tapi jangan khawatir apabila Bapak Ibu mungkin belum pernah menggunakan R yang mungkin agak ngeri ngelihat script ya, ngelihat codingnya dan sebagainya, jangan khawatir ya, hanya copy paste saja ya, mungkin cuma beberapa baris kita bisa mendapatkan yang namanya hasil yang luar biasa. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi bagi Bapak Ibu jangan kecil hati ya, kita bisa bersama-sama ya. Jadi nanti mungkin Mbak Angel apabila nanti diperlukan mungkin ada grup ya, mungkin WA grup atau mungkin di grup chat yang lain, kita bisa bersama-sama nanti belajar bagaimana menggunakan R ini. Sehingga kalau kita lakukan bersama-sama itu mungkin akan bisa jauh lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita sendiri ya. Kalaupun sendiri sebenarnya bisa juga ya, karena kita tidak sendiri sebenarnya ya. Google always is your friend. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada komunitas ya juga searching di internet ya, segala sesuatunya itu semua boleh dikatakan bisa kita peroleh ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bertanya ini R ini maksudnya apa? R ini ya. Nah, jadi R ini adalah karena dibuat oleh si penciptanya ya. Huruf depannya R ya, sekitar tahun 90-an ya. Kemudian R tahun 97 go internasional ya, di mana timnya sekitar 15 orang. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan R dalam bentuk desktop bisa menginstall ya dengan ya browsing ke websitenya R ini.
ya. Tapi untuk kita di sini ya mungkin kita menggunakan dalam bentuk web ya atau mobile app ya yang bisa Bapak Ibu juga download di Google Play atau App Store ya yang yang mana nanti akan kami tunjukkan cara penggunaannya ya. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada ya, bentar. Ya, R desktop, ya kira-kira tampilannya seperti ini ya, sangat simpel. Nah, ini yang namanya R console, di mana Bapak Ibu tinggal mengetikkan sesuatu di sini, ya, misalnya, misalnya apa namanya, kita di sini tulis ya komennya, ya, misalnya print gitu kan, print 1, 2, 3, ya nanti akan muncul hasilnya ya di sini ya 1, 2, 3 dan seterusnya ya kira-kira seperti itu ya. Ya, tapi sangat simpel, walaupun simpel tapi sangat powerful ya. Atau Bapak Ibu mungkin lagi di luar rumah atau di luar tempat kerja ya, Bapak Ibu ingin melakukan akses terhadap skripnya R ya, melakukan analisis statistika dengan menggunakan smartphone saja. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya web app-nya. Nah, web app ada di sini ya. Nanti akan kami tunjukkan juga penggunaannya ya. Nah, untuk yang outline tadi ya, materi yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan, ya ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai mengenai variabel ya. Kemudian data type satu persatu ya kita buat menunya. Nah, ini adalah tampilan di web app dari R. Ya, jadi Bapak Ibu bisa membuat suatu script, kemudian dalam bentuk flowchart seperti ini, kemudian bisa disimpan, kemudian bisa dieksekusi ya dengan menggunakan smartphone saja dan internet ya. Nah, kita mulai yang pertama variabel. Jadi variabel itu apa? Bapak Ibu sudah paham ya yang namanya variabel itu adalah suatu sebenarnya tidak lebih dari suatu lokasi di memori. Nah, ini adalah memori kita ya. Ini adalah variabelnya. Sebenarnya ini adalah variabel adalah suatu istilahnya itu pointer ya yang menunjuk ke suatu tempat di memori HP kita, memori PC kita ya. Sehingga kalau kita sudah mendefinisikan suatu variabel, maka secara otomatis nanti R ini secara otomatis akan mengalokasikan ya memori untuk kita ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa langsung melihat kalau misalnya Bapak Ibu sudah install ya tampilan dari yang tadi ya, QR code-nya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk materi Bapak Ibu tinggal di sini ada penjelasannya ya. Silakan double klik ya. Jadi tinggal double klik nanti bisa akan mendapatkan materinya ya. Double klik di sini ya. Bapak Ibu bisa akan mendapatkan materi yang kami bawakan ya. Nah, ini adalah materinya. Oke. Ya, kemudian untuk mengakses R ini ya, Bapak Ibu bisa klik view ya setelah men-select ini introduction to R ya, kemudian klik view. Nah, ini adalah tampilan yang tadi ya. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada definisi variabel seperti apa ya. Nah, ini dia, ini ada outputnya seperti ini ya, outputnya ya. Atau Bapak Ibu mungkin bisa lihat scriptnya atau codingnya ada di sini ya. Apa itu variabel, kemudian bagaimana membuat variabel ya. Jadi variabel itu hanya boleh biasanya menggunakan huruf ya. Tapi bisa juga angka, tapi tidak boleh dimulai dengan angka ya, seperti itu ya. Tapi boleh juga menggunakan titik seperti itu ya. Nah, ini adalah istilahnya definisi dari variabel di R ya. Bapak Ibu kalau ingin melakukan eksekusi tadi sudah didefinisikan skripnya, ya tinggal run saja ya. Oke ya. Nah, kita mendapatkan hasil yang tadi. Nah, ini adalah outputnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa bagaimana kita caranya untuk mendefinisikan suatu variabel ya. Nah, variabel itu ada beberapa jenis ya, kategori ya. Ada yang namanya logical ya variabel di mana ini nilainya itu true atau false
ya. Nah, ini logical variable ya. Integer ya, ini adalah bilangan bulat ya. Ya, minus 10 ya, 5 ya, ini adalah bilangan bulat ya. Kemudian kalau bilangan real ya, floating point, nah ini adalah misalnya 3,14. Ya, ini adalah merupakan jenis data numerik ya. Atau mungkin mungkin dulu pernah diajarin yang namanya bilangan kompleks ya. Bisa juga ya, 3 ditambah misalnya 4i. Nah, ini bilangan kompleks ya. Nah, kemudian Pak, boleh nggak saya mempunyai variabel yang ada huruf-huruf ya, karakter ya, string. Nah, ini dia karakter ya. Pak, kalau saya mempunyai variabel dalam bentuk kategori, Pak. Nah, ini ada istilahnya faktor istilahnya ya, factor. Pak, kalau misalnya waktu gimana Pak? Bisa ya. Jadi R juga bisa support yang namanya date and time ya. Nah, tentu saja kita ada kalanya kita mempunyai data yang terdiri dari apa istilahnya angka-angka ya, dari 1 sampai misalnya 100 angka gitu ya. Nah, ini adalah angka apa? Angka tinggi badan misalnya. Ini adalah skor dari mahasiswa misalnya ya. Nah, ini kalau kita buatkan dalam bentuk variabel ya yang 100 tadi, nah ini mungkin kita definisikan suatu variabel yang terdiri dari barisan data dengan jenis data yang sama. Nah, ini yang dinamakan apa? Vektor ya. Pak, kalau misalnya ini kan vektor 1 dimensi, ya saya mempunyai 2 dimensi, Pak. Nah, ini bisa nggak di R? Bisa, ya itu namanya matriks. Ya, jadi ada baris kolom, ya jenis datanya sama. Pak, kalau misalnya lebih dari 2 dimensi gimana, Pak? Bisa, ya. Ya di R ada yang namanya array. Ya, ini lebih dari 2 dimensi ya. Pak, kalau misalnya saya mempunyai data tapi jenis datanya berbeda, Pak. Bisa nggak? Bisa. Nah, ini yang dinamakan oleh R itu yang namanya list. Ya. Pak, kalau kita mempunyai suatu tabel, ada 6 apa namanya kolom, kemudian baris ya, kemudian ada nama tabelnya seperti di Excel, Pak. Ya, Excel itu kan apa? Ke kanan itu ada A, B, C begitu kan? Ya. Kemudian ada ke bawahnya ada baris 1 2 3. Nah, ada nggak? Nah, di R namanya data frame ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini ya dengan cara bagaimana? Dengan cara mengklik yang ini data types ya. Bapak Ibu bisa lihat properties ya. Bapak Ibu bisa klik yang di sini. Nah, ini adalah ya jenis data tadi. Ada yang namanya logical tadi ya. Ada yang namanya integer ya. Ya numerik ya. Nah, kemudian ada yang namanya vektor. Nah, ini vektor, ya vektor terdiri dari apa? Terdiri dari karakter ya atau istilahnya string ya. Nah, kemudian saya eksekusi caranya gimana, Pak? Ya udah, kalau saya ingin mengeksekusi ini saja ya, saya bisa copy. Nah, kemudian saya run mungkin ya di run R script yang ada di Google Play Store juga ya. Nah, ini tinggal saya run. Nanti saya akan mendapatkan hasilnya. Ini dia ya. Nah, ini ada hasil dari R tadi ya. Ya, gampang kan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian yang lainnya ya Bapak Ibu bisa lihat di sini yang lainnya itu apa. Nah, ini ada matrix, ada list, ya ada data frame ya. Bapak Ibu bisa lihat semua di sini ya. Ya. Jadi semuanya nanti Bapak Ibu bisa coba langsung ya dengan mengakses web tadi ya. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai suatu variabel, tentu saja kita ingin melakukan operasi terhadap variabel itu. Ya. A variabel, B variabel. Kita mau menambahkan A tambah B. Nah, ini yang namanya apa? Aritmetik ya, tambah, kurang, bagi, dan seterusnya. Pak, kalau saya mau membandingkan antara A dengan B, mana yang lebih besar? Nah, ini namanya relational operators ya. Pak, kalau saya mau melihat apa istilahnya logical operator itu maksudnya kalau A tambah B ya atau apakah A lebih besar daripada B? A-nya ini adalah bisa bilangan bulat
ya ini mungkin bisa floating number, ya bilangan real. Tapi kalau misalnya ini adalah logical, ini juga logical, ya kita melakukan suatu operator logical, ada yang namanya AND, ya kemudian ada yang namanya OR, ada yang namanya NOT, ya. Nah ini kita artinya melakukan yang namanya mungkin kita masih ingat waktu pelajaran dulu di SMA, ya, kalau true dan false itu hasilnya katanya false, ya masih ingat ya. Kemudian kalau di sini false and false, ya false. Kalau true and true, true, ya. Tapi kalau assignment seperti tadi, ya kita bisa melakukan assignment terhadap variabel x sama dengan 5. Tapi boleh juga di R itu simbolnya adalah X, kemudian ada, nah seperti itu ya, kurang minus, ya 5. Atau kebalik, 5, ya nilainya tolong dimasukkan di X, ya jadi ke kanan atau ke kiri. Ya, ini sama saja semua sebenarnya, ya. Boleh dikatakan hampir sama, ya. Nah, kemudian ada special operators, ya. Ini simbolnya ini adalah apa? Maksudnya adalah kalau 1.210, nah ini adalah barisan, ya. Tolong saya buatkan barisan 1, 2, 3 sampai dengan 10, ya. Nah, ini maksudnya apa? Percent in, ya. Ini maksudnya apabila saya mempunyai array, apakah elemen AB ada pada array saya? Tidak. Ya, misalnya array-nya itu apa? Array-nya itu misalnya AB, ada BC, seperti itu ya. Nah, maka saya bisa gunakan ya apa namanya operator yang spesial ini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah saya rasa Bapak Ibu udah tahu lah ya, plus minus ya, bagi ya, kemudian ada mod modulus ya. Kemudian ini adalah relation-nya ya, seperti itu ya, kurang sama dengan ya. Kalau sama dengan dia sama dengan ya. Jadi kalau kita mengaddition itu jangan cuma satu sama dengannya, tapi dua ya. Kalau misalnya kita bicara tidak sama, nah ini tidak sama seperti ini bentuknya ya, seperti ini ya. Kalau kurang yang lainnya mungkin hampir sama dengan yang kita pelajari di sekolah ya. Nah selain itu mungkin kita juga perlu mengontrol alur atau jalur dari program kita. Nah ini yang dinamakan conditional statement ya. Jadi kita bisa mungkin membuat suatu yang namanya if ya dan else condition. Jadi kalau maksudnya apa? Apabila ada kondisi seperti ini, kalau benar ya jalankan kode ini. Ya, tapi kalau salah ya else ya, maka kita lihat kondisi else-nya apa nih. Ya. Kemudian kalau misalnya itu benar, kita lakukan eksekusinya, kodenya ya. Tapi kalau salah ya dia langsung ya melewati kode yang ini ya. Ya dalam perintah R ya bisa dibuat seperti ini. Nah, ini ada semua ya pada apa namanya? Ya, pada menu tadi yang ada operator, conditional statement ya Bapak Ibu mungkin juga bisa lihat ya ini hasilnya di sini ya. Di sini kita lihat ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selain itu apa? Selain itu ada switch case. Ini hampir sama ya, if else ya, tapi switch case ya. Nah, ini switch ya apabila ekspresi X misalnya nilainya 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini yang satu hasilnya ini, yang kedua ini, yang ketiga ini ya. Kalau lainnya yang kayak else lah ini ya, kalau di if else ya, hampir sama ya. Nah, kemudian loops ya ada for, while, repeat ya. Nah, ini kalau kita mengacu kepada for ya, nanti ya flowchart-nya seperti ini. Jadi for ya suatu misalnya for i in ya 1 sampai dengan 10 ya. Jadi artinya nanti tolong ulangi ya dari 1 sampai 10 kali ya statement yang ada pada kurung kurawal ini. Ya, jadi dia akan melakukan perulangan sampai 10 kali ya seperti itu ya. Nah, cek kondisinya apakah sudah lewat belum i-nya 10 ya. Kalau sudah lewat dia langsung keluar loop. Ya, tapi kalau belum diulangi terus 2 3 4 5 sampai dengan 10. Ya, ini yang namanya for loop.
While loop ya, bedanya adalah kalau tadi yang I-nya itu secara otomatis di increment ya, ditambahkan 1. Nah, kalau ini kita sendiri yang membuat suatu aturan ini, I-nya mau ditambahkan berapa? Tadi I-nya sama dengan 1. Ya, bisa nggak saya tambahkan I sama dengan I tambah 2 gitu ya. I sama dengan I tambah 2, I tambah 3, jangan 1 terus. Ya, bisa seperti itu. Jadi, kita nanti while-nya ini akan melakukan pengecekan di sini. Apabila sudah melebihi 10 misalnya, dia akan exit. Tapi kalau belum, dilakukan ulang lagi ya. Tapi bedanya I-nya kita sendiri yang menetapkan ya. Nah, kemudian ada yang namanya repeat. Nah, kalau repeat ini berbeda ya. Repeat itu langsung akan dikerjakan ya sampai dengan kondisi ya tidak sesuai lagi ya. Jadi kalau tadi kan while kan diceknya di sini ya, di awal diceknya ya. Kalau misalnya dia ternyata sudah nggak memenuhi syarat, maka dia langsung exit ya, exit dari repeat-nya, dari while-nya kalau tadi ya. Tapi kalau ini kita paling tidak sekali ini akan dilakukan ya, kecuali ada yang namanya istilahnya apa, break atau next ya. Next itu kita skip ya, kalau next itu kita skip ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi next di sini ya, kalau misalnya tidak tidak dipenuhi, maka dia akan skip blok ini ya, akan lari ke awal lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak dipenuhi, maka akan dieksekusi blok ini ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau break, kalau misalnya kondisinya dipenuhi, maka dia akan keluar langsung. Jadi tidak perlu lagi mengulangi kondisi yang sebelumnya ya, kira seperti itu. Nah, selain itu tentu saja kita memerlukan juga manipulasi variabel string ya, ada istilahnya base ya, kemudian dengan format ya untuk melihat berapa banyak karakternya ya menggunakan char ini, kemudian mengganti menjadi uppercase ya to upper, mengganti menjadi lowercase ya to lower ya. Kemudian kita bisa mengambil suatu substring dari string ya. Kemudian kita ingin tahu ya misalnya string ini kata pada ada di posisi berapakah gitu ya. Ya kita mulai 1 2 3 4 5 6. Nah, misalnya 15 ya, berarti di posisinya 15 ya. Nah, semuanya itu ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini contohnya ada di sini semua ya. Atau kalau mau Bapak Ibu langsung di-execute ya. Kita langsung execute, nanti akan menghasilkan output yang sama ya. Kira-kira seperti itu. Nah, selain itu tentu saja ada suatu kumpulan script coding ya, code ya, R yang kita mau panggil berkali-kali ya, daripada kita membuat copy paste sampai 10 kali ya, kita buat dalam yang namanya function ya. Function itu ada yang sudah di-define oleh R namanya built-in function ya. Misalnya median, min ya, min max, maksimum ya, sum dan sebagainya ya. Atau function yang tidak ada namanya juga ada, bisa ya, misalnya di list dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang bisa kita define sendiri ya, user define function ya. Kita bisa memberikan return-nya secara implisit ya, pokoknya yang paling terakhir, ekspresi yang terakhir itu yang dianggap sebagai return dari function ini, atau kita buat eksplisit dengan menggunakan return ya. Nah, ini nanti akan secara eksplisit akan kita mendapatkan hasil dari keyword return ini ya. Atau mungkin kita nggak mau memberikan menampilkan return-nya ya, sehingga dia tidak ditampilkan di screen misalnya. Ini invisible ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, ini contoh untuk function-nya ya. Ini adalah contoh dari function ya. Jadi tentu saja kalau kita mau melakukan secara praktek langsung, mungkin 1 jam kurang memadai ya Bapak Ibu ya, sehingga kita buat menunya, Bapak Ibu tinggal bisa coba sendiri ya. In case kalau ada misalnya yang belum jelas, bisa kita ada community nanti ya, bisa tanya jawab di sana ya, kira-kira seperti itu. Nah, selain itu Pak, saya ingin mendapatkan yang namanya grafik-grafik dari R yang katanya bagus-bagus itu ya. Nah, ini nih, ada line, ada pie, bar, semuanya ini ya, scatter plot. Ini sangat simpel sekali ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, data visualisasi ya. Nah, ini
hanya dengan menggunakan ya hanya dengan menggunakan dua baris saja kode ya, kita sudah bisa mendapatkan grafik yang cukup powerful ini ya, hanya dengan menggunakan kode cuma berapa ini, coba Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, berapa baris ya, apabila variabel x-nya sudah didefinisikan cukup dengan aja satu baris ya, cukup dengan plot baris ini juga ya, pie ya, bar plot ya, ini cuma satu dua baris saja ya, kita sudah bisa mendapatkan hasil yang lumayan bagus dari R ini ya. Nah, jadi kita lihat tadi sudah kita bahas ada yang namanya variabel, ada yang namanya tadi itu operatorsnya, kemudian ada yang namanya if else statement ya, kemudian ada yang namanya loops ya, kemudian function, kemudian kita bisa melakukan visualisasi. Nah, jadi kita nggak perlu lagi takut dengan R ya, karena dengan cuma 2 baris, 3 baris, beberapa baris, kita bisa mendapatkan hasil yang sangat bagus. Kita bisa lakukan analisis statistika ya dari data yang kita punya. Ya, tapi tentu saja itu kurang memuaskan Bapak Ibu mungkin ya. Nah, ini ada list dari cool features yang menurut saya ya cool ya, kalau menurut saya cool ya. Apa itu cool ya? Coba kita lihat bahwa R itu bisa membaca data yang ada di cloud dalam bentuk Excel atau CSV ya. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di cool features ya. Habis itu Bapak Ibu tinggal view. Ya. Nah, ini ada contoh. Ya, ini misalnya Bapak Ibu mau membaca apa ini? Membaca Excel. Nah, caranya bagaimana? Excel-nya di-upload dulu. Caranya ngupload gimana? Tinggal klik upload data, ya Bapak Ibu bisa lihat view di sini. Ya, Bapak Ibu tinggal langsung aja. Tinggal pilih mana, file mana, Excel mana. Habis itu tinggal submit. Nah, ini contohnya ya. Ini data apa nih? Bapak Ibu tinggal klik aja nih, data apa nih? Ya, nah datanya nanti akan di-upload ke Amazon ya, ke Amazon web service-nya ya, cloud di sana. Bapak Ibu bisa lihat di klik di sini. Nah, ini dia. Ini adalah data Excel yang saya upload. Ya, data Excel saya ini ternyata adalah data apa ini? Ya. Nah, ini adalah data apa ini ya? GDP, quarterly GDP ya dari negara asing ya. Jadi data-data yang kita perlu bisa tinggal diupload di sini, habis itu diproses ya. Caranya bagaimana? Caranya tadi ya, tadi saya ini view, kemudian kita copy nih. Copy ya, nanti masukkan ke sini. Ya. Ini contohnya ya. Nah, ini adalah linknya. Linknya ini apa nih? Ini HTTP ya, HTTPS ini semua. Nah, ini adalah data yang sudah saya upload ke Amazon ya. Kemudian saya baca ya dari data yang sudah saya upload. Sehingga kalau saya run ya, tadi datanya itu saya run. Nah, ya. Nah, ini saya run secara real nih sekarang ya, secara live ya. Maka saya akan mendapatkan data itu, oh ini datanya. Ada kolom namanya apa ini? Location, indicator, subject, frekuensi dan sebagainya. Kemudian apalagi ya, kita bisa membaca dari SQL Server. Ya, ini adalah Relation Database Management System ya, yang mana kita bisa kita bisa baca langsung dari SQL Server ya. Contohnya mana? Contohnya ya ini dia contohnya. Ini saya connect ke SQL Server nih di cloud ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini adalah kodenya. Kemudian saya run ya. Bagi Bapak Ibu yang familiar dengan SQL command, mungkin sangat familiar dengan perintah select ya. Select, ada update, ada delete, seperti itu ya. Nah, ini select, ini adalah perintah SQL Server. Saya run, ya, nah saya mendapatkan, ini semuanya dari cloud. Ya. Sehingga saya bisa mendapatkan data dalam bentuk Excel,
ya di lokasi cloud, ya data langsung di SQL server saya ada di cloud, ya. Kemudian saya bisa melakukan sharing laporan PDF ya dalam bentuk output dan outputnya, ya. Nah ini bisa kita lihat di sini ya, ya bahwa yang namanya R itu mempunyai yang namanya fitur Markdown, ya. Jadi kalau kita mengacu kepada fitur Markdown, ya, hasil yang diperoleh ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk PDF. Nah, PDF-nya ini bisa kita share nanti ke teman, kolega, ya, yang memerlukan, ya. Jadi hasilnya sekarang kita tahu nih. Beda dengan kalau tadi kita run, ya. Ini kan ketemu hasil begini saja nih kan. Ini kan output ya, Bapak Ibu sekalian ya. Output aja. Ini output aja. Ini sebenarnya skripnya di mana? Kita mungkin bingung nih. Nah, tapi kalau sekarang ya, ini sudah dalam bentuk apa? Sudah dalam bentuk PDF yang mungkin kita bisa tahu, oh ini adalah apa namanya skripnya, ini adalah outputnya. Oh, ini adalah skripnya, ini adalah output. Jadi sudah lebih rapi gitu, ya. Jadi segala sesuatunya ini bisa nanti kita kirim nih, ya ini dalam bentuk PDF ya. Bapak Ibu klik ya, ini adalah PDF-nya dalam bentuk PDF ini, ya file PDF. Ya, hasil yang tadi ya dalam bentuk grafik itu semua bisa dibuat dalam bentuk PDF-nya, ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengeksekusi Python dalam R. Ya, jadi Python adalah salah satu tools yang sangat powerful ya, mungkin lebih populer dari R. Ya, nah Pak, kita menggunakan R atau Python nanti Pak, nggak apa-apa, kita pakai R, tapi kita eksekusi Python script di R. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kalau Bapak Ibu familiar dengan yang namanya Python, ya itu ada yang namanya matplotlib, ya kemudian ada arch ya, render. Nah ini semua adalah library-nya Python. Ya, ini saya eksekusi di R. Hasilnya seperti apa? Hasilnya Bapak Ibu bisa lihat seperti ini ya hasilnya ya. Nah ini dia. Ini adalah hasil dari Python-nya ya seperti itu. Jadi kalau Python itu sangat bagus dalam misalnya deep learning, ya mungkin lebih bagus daripada R. Ya, Python karena didukung oleh Google, ya dalam beberapa hal dia lebih bagus daripada R. Ya, jadi Python kita juga bisa eksekusi di R. Ya, jangan khawatir. Nah, kemudian kita bisa mengirimkan email notifikasi untuk suatu event. Ya, nah jadi Bapak Ibu mungkin ada yang mungkin mencoba nanti tinggal klik di sini. Ya, run ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik aja nih berapa diganti misalnya dengan email Bapak Ibu ya. Habis itu klik run ya. Nanti hasilnya akan bisa mendapatkan yang namanya push notification ya, atau mungkin dalam bentuk push notification kalau misalnya ingin tahu ya, saya ada contoh nih ya, bagaimana yang namanya push notification itu bisa dilakukan. Ya, ini contoh kebetulan ini contoh dari perhitungan ini ya, perhitungan ya data di sini ya. Nah, ini ada kebetulan ada data dari perusahaan ya. Saya mau melakukan istilahnya ETL ya. Kita mau mengekstrak data, kemudian kita bisa nanti mendapatkan push notification-nya kalau sudah selesai misalnya ya. Tinggal kita run ya. Nah, kemudian saya mau apa? Saya mau send alert nggak? Ya, saya bisa send alert. Ya. Nah, kemudian notifikasinya kemana? Emailnya kemana? Ya, saya bisa lakukan ini. Saya bisa run. Ya. Nah, nanti dia akan melakukan yang namanya ekstrak data ya dari SQL Server, yang mana ini datanya ada jutaan baris ini. Ya. Dan datanya itu ada di cloud. Ya. Ya cukup dengan sekitar 1 menit saja ya, data sekitar 4 juta baris itu bisa diproses, dan kita juga bisa mendapatkan bahwa bagaimana progres dari ekstrak data ini ya, bisa kita lihat secara real time di sini ya. Jadi kalau kita menggunakan misalnya SPSS membaca data ya, mungkin kita tidak bisa mendapatkan berapa banyak data yang sudah diproses sama dia ya. Kemudian apakah data itu kalau sudah diproses
itu saya bisa mendapatkan notifikasinya dalam bentuk email atau push notification misalnya. Nah, mungkin kalau kita mengacu kepada program-program lain, ya software lain seperti SPSS atau yang lain, ya mungkin tidak bisa kita mendapatkan seperti itu. Ya, tapi dengan R, nah ini luar biasa ya. R ya, ini adalah program gratis tanpa bayar, tidak perlu takut ada virus ya. Ini semuanya bisa dilakukan ya hanya dengan menggunakan program R saja ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Bisa ngelihat nggak tampilannya ini? Ada push notification di sini ya. Import data ya and classification ya has been done ya. Jadi artinya ini bisa kita lakukan hanya dengan menggunakan R saja ya. Nah, kemudian ini juga cool feature lainnya ya, scheduler ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan ya apa istilahnya hasil yang mungkin proses yang lama ya, itu bisa kita tidak perlu menunggu di komputer. Tapi kita run ya, kapan kita run? Nah, tinggal kita yang menentukan nih ya. Misalnya seperti ini. Sekarang jam berapa nih? 17:05. Saya run jam 17:06 ya. Saya run, maka nanti dia akan kita tunggu ya 1 menit lagi ya, dia nanti akan secara otomatis melakukan eksekusi. Eksekusinya apa? Yang seperti tadi ya, eksekusinya ini kebetulan yang saya pilih adalah melakukan eksekusi SQL script ya dari SQL Server ya. Nah, ini bisa kita lihat nih prosesnya ya, sebentar lagi akan selesai, habis itu akan dieksekusi dan langsung dikirimin email nanti kalau misal perlu ya, atau push notification ya, seperti itu ya. Sehingga hal-hal seperti ini mungkin tidak bisa dilakukan di SPSS tahu saya ya. Sehingga bayangkan ya, kalau SPSS harus bayar ya. SPSS yang versi bajakan bisa mungkin, tapi kita harus siap-siap kena virus ya. Dan tentu saja kita juga malu ya, kita mempunyai SPSS yang bajakan ya. Lebih bagus yang free saja, ini gratis nggak perlu berbayar ya. Dan ini tidak dan kita mendapatkan license-nya. Malah ini fiturnya jauh lebih banyak. Kenapa harus menggunakan yang lain ya? Karena itu ya, ini salah satu keunggulan dari yang namanya R ya. Nah, ini dieksekusi sekarang nih ya, secara otomatis ya, otomatis dia melakukan eksekusi. Ini dia hasilnya. Ini kita ambil dari cloud semua ya. Nah, luar biasa ya. Nah, tadi progress bar udah ya, bisa dilakukan secara paralel nggak bisa ya. Kita lihat di sini. Ya, yang namanya R itu bisa melakukan parallel computing ya. Ini kebetulan kami mempunyai server ada di 3 tempat ini ya. Ini dilakukan secara paralel ya. Nah, ini ada 3 tempat ini ya. Ada 3 tempat, ada 1 2 ya, dilakukan secara paralel. Jadi artinya kalau Bapak Ibu mempunyai tugas yang banyak sekali yang harus dilakukan dan lama, ya kita bisa lakukan di 3 server atau mungkin 5 server ya, sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Nah, ini adalah cool features lainnya ya. Kemudian template dalam bentuk Excel bisa nggak dibuat reportnya? PDF bisa nggak? Di sini banyak, tinggal klik di sini. Ini contoh yang dibuat oleh R. Ya, apa itu? Nah, ini dia. Ini adalah contoh laporan ya, yang mana Bapak Ibu sendiri yang mendesain reportnya ini ya. Bapak sendiri yang mendesain, Ibu sendiri yang mendesain. Nah, kemudian R nanti nyemplungin ya nilai-nilai yang diperlukan ya di Excel ini, sehingga muncullah nih angka-angka ini ya. Bukan cuma angka, tapi juga apa? Tapi juga adalah grafik semua output ya. Ya, ini adalah dalam bentuk grafik ini ya, grafik. Semua output yang ada pada R itu bisa ditambahkan di Excel. Bisa ditampilkan di Excel. Ya, malah Excel ini bisa juga ditampilkan di browser. Ini kan browser. Ini sebenarnya Excel, file Excel sebenarnya ini ya. Ini adalah file Excel. Ya, tapi ini adalah hasil dari output tapi ditampilkan di Excel. Dan Bapak Ibu sendiri yang mendesain, ya maunya ada berapa worksheet dan sebagainya. PDF gimana? PDF juga bisa, ya. Dan PDF yang dihasilkan itu bukan PDF yang mungkin simple, ya, tapi PDF yang boleh dikatakan relatif cukup kompleks, ya. Coba kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Nah, ini dia PDF file yang dihasilkan oleh laporan ini
ya itu didesain oleh Bapak Ibu sekalian, ya, di mana ada latar belakang, ya, ada apa namanya daftar isinya, ya, kemudian ada narasi-narasi, ada kalimat-kalimat, ada angka-angka yang akan diambil dari output R, dan juga ada apa? Ada grafik-grafik tadi. Semua ini bisa ditampilkan di dalam bentuk PDF tadi, ya. Nah, jadi laporan Excel bisa, laporan PDF bisa, kemudian ada dashboard, ya. Contohnya dashboard, ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, misalnya, nah ini, ya, dashboard-nya, ya. Nah, ini dashboard yang bisa didesain oleh Bapak Ibu semua, ya. Oh, ini mengenai apa? Mengenai suatu analisis, ya. Yang mana yang hijau, yang mana yang merah, ini kita bisa langsung apa filter di sini, ya, seperti itu. Kemudian saya juga bisa drill down, ya, drill down lagi, ya, drill up, ya, seperti itu, atau dalam bentuk heat map, ya, atau dalam bentuk yang lain seperti ini, ya. Banyak sekali, ya, fitur-fitur yang bisa dilakukan oleh R ini, ya. Sehingga pada apa, prinsipnya kita bisa membuat suatu aplikasi, ya, dengan hanya menggunakan R-code saja, ya. Dan tentu saja kita bisa berkolaborasi nanti dengan teman secara real time R-code-nya, dan output-nya kita bisa run lagi, ya, secara real time, ya. Kemudian ini juga hanya bisa, ini juga boleh nggak saya mengakses lewat smartphone? Bisa, ya. Tadi itu semuanya itu bisa lewat smartphone, ya. Dan tentu saja kalau Bapak Ibu mungkin misalnya kalau kita bicara misalnya di perbankan, ya kebetulan saya background-nya juga perbankan, ini ada beberapa mungkin dari bank, ya. Ya bank ini kan mempunyai banyak ini ya, banyak nasabah, ya, banyak data, ya. Ya, salah satu bank di Eropa misalnya, ya, untuk melakukan yang namanya credit scoring, ya, itu mempunyai, kalau istilah di traditional statistiknya itu, independent variabelnya itu 35.000 Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau menggunakan yang namanya statistical tradisional, ya, regresi linier, ya, itu bisa nggak kira-kira 35.000 independent variable, ya? Tentu saja nggak make sense, ya, kalau kita menggunakan tradisional statistik. Nah, ini dengan perkembangan yang teknologi yang sekarang, nah inilah mencuatnya yang namanya machine learning, ya, ada yang namanya deep learning. Nah, ini semua tools yang digunakan untuk banyak memprediksi, ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya Gmail, ya, bagaimana Google itu tahu, ya, suatu email dari orang lain itu masuk kategori spam atau tidak spam. Nah, ini dengan menggunakan machine learning. Bagaimana Facebook tahu, ya, yang di-tag itu adalah teman kita, saudara kita, kita sendiri yang di-tag. Kenapa bisa tahu dia? Ya. Kemudian TikTok misalnya, bagaimana dia bisa canggih sekali, ya, dalam yang namanya manipulasi video misalnya. Zoom, ya, saya latar belakang Zoom saya sebenarnya ada di rumah, ya. Ya, cuma ini latar belakang Zoom saya itu adalah ruangan kamar tamu saya gitu, ya. Ya, saya mungkin ada lalu lalang anak saya dan sebagainya, saya nggak mau anak saya terlihat di Zoom, ya. Nah, ini juga menggunakan machine learning. Ya, jadi machine learning banyak sekali dengan teknologi baru yang sekarang yang berkembang dengan pesat. Nah, kita semuanya itu bisa dengan menggunakan R, ya. Dan tentu saja masih banyak lagi, ya. Bapak Ibu mungkin tahu semua, ya, bahwa ada lagi yang lain, ternyata ini merupakan salah satu keunggulan dari R, ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu mungkin itu saja, ya, karena waktunya juga sangat terbatas. Jadi saya rasa dengan hanya beberapa baris, ya, Bapak Ibu sudah bisa membuat suatu analisis statistika yang juga tidak kalah dengan apa yang dilakukan mereka-mereka yang di luar, ya. Nah, jadi dengan hanya menggunakan R, kita bisa mendapatkan analisis statistika dengan keunggulan yang tadi sudah dipaparkan. Ya, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Ya, saya kembalikan ke Mbak Angel.